Salam, jumpa kembali di Renungan Harian HKP Resort Solo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus memberkati kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini Jumat 20 Maret 2026 dari Nahum 1 ayat 3 bahasa Batak. Lebak do Jehovah tarimas alena gugus itu Saina luluhonon na do Jehovah mardongan haba-haba dohot halisuksung parhitianna jal obud do orbuk nipatna. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kesabaran dan keadilan Tuhan. Itulah secara singkat, sederhana, apa yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudara, ada kaitan hubungan antara kitab Nahum ini dengan kitab Yunus, di mana di zaman Yunus bagaimana kita melihat Allah yang begitu sabar dan membuka kesempatan kepada orang-orang Niniwe untuk bertobat, ya, kembali kepada Tuhan agar mereka tidak dihancurkan oleh Tuhan, agar mereka diselamatkan oleh Tuhan dengan mengutus Yunus kepada Niniwe. Walaupun pada awalnya Yunus seperti menolak, tetapi pada akhirnya ia pergi untuk menyampaikan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Saudara-saudara, pada akhirnya mereka bertobat. Tapi dalam kitab Nahum, bagaimana akhirnya Niniwe berulah kembali. Berulah dalam arti mereka kembali pada perbuatan, pada kesalahan, pada hal-hal yang mungkin saja menindas, bahkan berlaku tidak baik pada umatnya Israel. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, berulahnya kembali orang-orang Niniwe itu pada firman dari kisah Nahum ini, kesabaran Tuhan yang panjang, tetapi dinyatakan kembali bahwa keadilan Tuhan akan berlaku bagi siapapun yang bersalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, firman Tuhan berkata, ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Alam, peristiwa-peristiwa alam dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan keadilannya. Yang salah harus dihukum, yang benar harus diapresiasi. Dan kini firman Tuhan ini menyatakan kepada kita tentang keadilannya, yang menyatakan yang salah itu harus dihukum. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Allah telah memberikan kesempatan kepada setiap kita, keampunannya, pengampunannya, kesabarannya. Saudara-saudara, perlu kita ingat bahwa Tuhan itu adil. Kalau kita atau siapapun kita bolak-balik dari itu saja, kesalahan itu berulang-ulang kita lakukan, Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah memberikan kesabaran pada kita, kesabarannya pada kita. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kesalahan kita akan tetap diganjar oleh Tuhan. Oleh karena itu, lewat firman ini, marilah kita terus memperbaiki diri kita. Sudahlah, cukuplah kesalahan kita di masa lalu itu kita bawa kepada Tuhan dan kita diampuni, kesabarannya kepada kita. Tapi ke depan, marilah terus menyatakan hidup yang berkenan pada Tuhan. Tuhan itu adil. Tuhan itu tidak akan membiarkan kesalahan demi kesalahan. Dan itulah yang kita terima pada hari ini, yang dinyatakan pada kita. Allah itu berdaulat. Allah itu dapat saja menggunakan berbagai cara untuk menyatakan keadilannya, bahkan kasihnya kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, marilah menyambut kesabaran Tuhan. Marilah menyambut keadilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita terus hidup dalam keberkenanannya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih padamu Tuhan. Kau panjang sabar, mengampuni kami. Namun di sisi lain Kau juga adil Tuhan. Manakala kami terus jatuh, berulang-ulang melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan,
Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu, kasih-Mu pada kami, yang telah mengampuni kami, yang telah mencurahkan kasih-Mu yang besar bagi kami. Engkau berdaulat atas hidup kami, atas alam, atas segala sesuatu yang dapat Tuhan pakai menjadi tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami dan dunia ini. Berkati kami, berkati umat-Mu hari ini. Tuhan, tolonglah di setiap usaha pekerjaan dan aktivitas mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka dihiburkan. Biarlah hari ini semua kami, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, pemudi, kaum bapak dan ibu, dan para lansia, boleh menjalani hari ini dalam kasih berkat-berkat-Mu saja. Ini doa syukur pujian kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.